Begitu. Iya. Iya, korelasinya itu sama aja. Enggak, korelasinya apa? Tuhan jadi manusia dengan firman menjadi ciptaan. Apa korelasinya? Kan kita sudah jelaskan, firman itu adalah Tuhan sendiri. Iya, berarti Tuhan menjadi ciptaan. Ya, enggak apa-apa. Itu kan maunya dia. Terserah dia. Iya, yang saya tanyakan. Berarti benar Tuhan menjadi ciptaan. Iya, itu kan terserah dia. Itu haknya. Iya loh, iya terserah dia. Maksudku, makna dari ayat 1 Yohanes 1:14 ini berarti Tuhan menjadi ciptaan gitu. Iya, itu pengertianmu. Tapi dia kan Loh, terserah. kok pengertianku lagi? Iya. Tapi kau yang bilang tadi. Kan memang Yesus kan menjadi manusia. Nah, terus Iya, makanya saya tanya, berarti maksudmu Yohanes 1:14 ini yang dimaksud adalah Tuhan menjadi ciptaan gitu. tapi Yesus kan bukan ciptaan. Hah? Yesus kan bukan ciptaan, dia dilahirkan. Loh, jadi ini ciptaan atau bukan? Tadi kau bilang ciptaan, manusia ciptaan bukan? Yesus adalah dia turun ke dalam bumi menjadi rupa manusia. Jadi dia Siapa yang ngomongin Yesus, ya Allah? menunjukkan rupa manusia. Kita kan ngomong manusia ini tadi loh, Dinda. Ngomong manusia kita dari Yohanes 1:14 kan ngomongin manusia kita. Hmm? Terus Manusia itu ciptaan bukan? ya manusia secara umum adalah ciptaan. Ciptaan. Oke, Yesus firman itu. meminjam wajah manusia begitu. Ya, oke, udah mulai ngelantur kau. Firman itu Tuhan bukan? Dari tadi kok diulang-ulang terus. Gimana orang kok berubah-ubah jawabanmu? Makanya jangan berubah-ubah lah. Dari tadi Firman kan itu, firman itu Tuhan bukan? Firman itu kan firmannya Allah. Jadi Allah itu punya firman, dia Allah. Firman Tapi itu firmannya Allah itu bukan Allah. Kalau firman Tuhanmu, Tuhan bukan. terus kalau firman Allah itu adalah firman. Itu salah atau tidak? Firman itu Kemana-mana. Yang saya tanyakan, apakah firman ini adalah Tuhan? enggak, sama tanya Anda, firman Allah itu kekal atau tidak? Oke, berarti Anda nggak sanggup lagi. Loh, kok enggak sanggup bagaimana? Loh, jadi udah pindah kita ini gimana? Orang kok udah pindah, nanti kok tanya jadinya, berarti kok nggak sanggup lagi. Pengertianmu lain. Menurut kamu firman itu bukan Allah. Iya, makanya saya tanya kamu yang saya tanya. Saya dari tadi tidak ada mengintimidasi jawabanmu, enggak. Aku ngikut aja ini. Cuman masalahnya kok berubah-ubah. Makanya kok tanya ulang gitu loh. Firman itu Tuhan bukan? Ya, sesuai dengan Alkitab, firman adalah Tuhan. Tuhan, oke. Manusia itu ciptaan bukan? Jangan kok anu begitu, itu kan secara umum. Ya, Iya kan di situ memang kan tertulisnya manusia. Iya, Manusia itu ciptaan bukan? manusia adalah ciptaan. Ciptaan berarti ketika firman menjadi manusia berarti Tuhan menjadi ciptaan. Bukan begitu pengertian. Mana? Jadi kayak mana coba? Dia meminjam wajah manusia begitu, jadi menjadi Dia meminjam wajah manusia itu. ya. Oke, berarti Tuhanmu itu tidak maha kaya sampai minjam-minjam. Ya. Mana Tuhan minjamnya? Tuhan minjam gitu. Astagfirullah. Ya kan nggak maha kaya lah Tuhan, nggak maha kuasa. Dirinya datang ke dalam dunia. Begitu memang Tuhan kami. Dia tidak suka sombong. Oke. Ketika Tuhanmu datang ke dunia jadi manusia, apakah dia Tuhan? Oh iya, Tuhan. Oke, berarti pada saat itu Tuhanmu adalah manusia. Iya, Tuhan menjadi manusia. Betul. Iya, ketika Tuhan menjadi manusia, berarti pada saat itu Tuhanmu adalah manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Iya, ketika Tuhanku jadi manusia, Tuhan nggak dia. Iya, artinya dia manusia yang mempunyai unsur ilahi. Karena kan Iya, yang saya tanyakan, ketika Tuhan kau turun ke dunia menjadi manusia,
Hah? Ya, jadi manusia, udah jadi manusia dia ini, Tuhan dia bukan. Dia Tuhan. Tuhan, oke, berarti Tuhanmu pada saat itu manusia. Ya, Tuhan yang menjadi manusia. Iya, berarti Tuhanmu manusia. Tidak boleh dipisahkan antara Tuhan dengan Tuhan menjadi manusia. Ketika gini lah Dinda, ketika Tuhanmu turun ke dunia ini, jadi manusia. Ya, jadi manusia. Ketika dia jadi manusia, di Tuhan bukan dia. Gimana ini otak orang ini? Saya tidak jelas rasanya. Tadi kan Loh. Tuhan menjadi manusia, Tuhannya itu tidak lepas. Iya, makanya saya tanya kamu biar jangan berubah-ubah lagi. Ketika Tuhanmu jadi manusia, Tuhan nggak dia pada saat itu? Maksudnya tidak jelas. Oh ya Allah, Tuhanku. Tuhan datang Tuhanmu ini kan kau bilang turun ke dunia jadi manusia. datang ke dalam dunia menjadi manusia, Tuhannya tidak lepas. Iya, makanya aku tanya. Aku tidak berpendapat atau tidak memframingmu. Enggak, aku bertanya ini. Ketika Tuhanmu turun ke dunia jadi manusia, dia Tuhan enggak pada saat itu? Ya, Tuhan. Tuhan, oke. Berarti pada saat itu Tuhanmu adalah manusia. Ya, semua itu kan tergantung dia. Dia menjadi manusia untuk menyatakan dirinya. Supaya Iya, makanya saya tanya, berarti kamu terima pada saat itu Tuhanmu jadi manusia dan Ya. Tuhanmu adalah manusia. bukan Tuhanku adalah manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Beda itu. Jangan kau alihkan seperti itu. Beda. Ini tidak penjelasannya ini tidak. Nah, supaya Anda tahu Ini. kenapa Tuhan Ini. datang ke dalam dunia menjadi Ini. manusia. Ini ibaratkan ini Tuhan menjadi manusia ini. Ketika dia jadi manusia ini, Tuhan nggak dia? Sudah jelas dia. Tuhan nggak dia? Tidak jelas sekali kau punya pengertian itu. Saya tidak mengerti, yang saya bertanya loh. Ketika dia turun ke dunia jadi manusia, dia Tuhan bukan. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia sebagai Saya nggak tanya itu. Enggak, supaya Kok dia datang sebagai dunia? Anda untuk manusia begitu. Jadi caranya Iya, ketika dia datang ke dunia menjadi manusia, dia Tuhan bukan. Loh, Tuhan menjadi manusia, tidak mungkin. Oke, berarti Tuhanmu manusia. Iya, menjadi manusia. Ya udah, bes. Kalau itu selesai, ternyata Tuhannya si Geo adalah manusia. Sementara bilangan 23:19 mengatakan Tuhan bukan manusia. Berarti si Geo dalam kesesatan yang nyata. Habis. Itulah. Udah lama-lama diskusinya kalau kayak gitu. Lanjut. Dia udah mengakui Tuhannya manusia. Aku bentar ada kerjaan Saya sedikit. sudah mengakui dia apalagi. Menjadi manusia. Ya kalau gitu kalau Jadi nggak mau kau pakai lagi balikkan ke kandangnya itu. Kalau nggak dipakai lagi balikkan ke kandangnya, balikkan. Balikkan di kandangnya dah, Bos. Udah aku nggak dipakai lagi balikkan ke kandangnya. Nanti kalau butuh keluarkan lagi dari kandang ya. Buat Ya gitu hiburan. aja ya. Kalau nggak dibutuhkan lagi balik ke kandang gitu. Sakit diambil kan. Alam semestanya udah ada nggak? Hah? Ya Alam kalau semestanya ngomong ada aja nggak? sih ada, ngomong sih Ada bisa. kan, nggak bukan Iya. ngomong. Ketika dia mengatakan dia menciptakan alam semestanya ada nggak? Ada sudah. Ya, oke. Ada orang lain nggak yang mengklaim dirinya yang menciptakan alam semesta? Ya kalau sekedar klaim aja bisa sih. Ya, siapa yang mengklaim? Iya, yang saya juga diri- bisa kok. Aku juga bisa. Aku Nggak ini bisa. gila lagi. Tolak secara akal. Tolak secara akal. Ya kan, karena apa? Alam semesta sudah ada, sementara Anda baru ada. Lah iya sama kan? Sama berarti Allah juga. Tolak. Tadi kan kau bilang kan, waktu alam semesta Allah sudah ada apa belum? Alam Pelan-pelan semesta kita, sudah ada apa pelan-pelan. belum? Sudah ada kan? Pelan-pelan kita Dinda, pelan-pelan. Ketika Allah 1500 tahun yang lalu dia mengklaim kepada Nabi Muhammad SAW, dia yang menciptakan alam semesta.
Adakah sosok lain yang mengklaim dengan klaim yang sama seperti apa yang dikatakan Allah? Ada banyak orang yang Siapa? berdua mengatakan. Siapa? Contoh nih. Siapa? Ya. Siapa? Iya. Iya Siapa? ada. Biar kita hadirkan dulu Iya, tadi. iya ada. Kitabnya orang Yahudi Siapa? juga mengatakan Tuhan itu yang menciptakan Siapa? langit dan iya Boleh kelabakan dulu. Kita hadirkan dulu apa rivalnya, siapa? Gini loh, gini kamu nggak ya gini host. Kelabakan ya. Sabar. Jadi gini loh. Apa? Dengar lagi ya. Tom, kau ini kok belum sembuh-sembuh Tom. Belum sembuh-sembuh Tom ini ya. Sabar. Saya ini hanya tanya loh. 500 tahun yang lalu Aduh. mengklaim dirinya pencipta alam semesta kepada Nabi Muhammad SAW. Adakah sosok lain yang mengklaim hal yang sama seperti klaimnya Allah tersebut? Ada? Ada. Bahkan Siapa? sebelum Muhammad ada itu mengatakan Siapa? Yud itu yang menciptakan langit dan bumi. Oke, di mana ayatnya? Dalil tertulis Ya sudah. kita ya. Dalil Itu tertulis dulu. klaim saya Di mana nggak percaya ayatnya? juga. Saya nggak percaya. Dengar dulu Linda. Dengar tidak? Di mana ayatnya? Saya nggak percaya. Poinnya kamu tahu nggak? Poinnya tahu nggak? Poinnya itu saya nggak percaya gitu-gitu. Kalau Makanya saya perlu bukti. benar, keledai pun tertawa. Di dalam Al-Quran, dalil tertulisnya ada Allah itu Rabbul Alamin. Iya, Kalau kau makanya apa katakan buktinya itu loh? pencipta Apa alam buktinya semesta, tertulis? mana datanya? Susah amat sih. Susah amat Iya, sih. di mana Tinggal dijawab. tertulis itu Pape pencipta alam semesta di mana? Aduh, banyak ngomong aja nih host nih. Menkret kan, menkret. Host, jawab aja. Saya itu cuma tanya loh. Jawab, mampu nggak? Saya udah jawab loh. Saya udah jawab. Iya, apa buktinya? Saya udah jawab. Apa Oke, buktinya? dengar dulu Dinda, dengar dulu. Dengar Dinda, diam. Dengar Dinda. Kalau ini kamu coba untuk ngeyel lagi, kita turunkan aja lah ya. Dengar Dinda, oke? Di dalam Al-Quran 1500 tahun yang lalu Allah telah memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia adalah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, penguasa alam semesta. Nah, untuk membuktikan itu kita hadirkan dulu rivalnya. Adakah sosok lain yang mengklaim hal yang serupa dengan dia? Jawab, siapa? Host, Ada? host. Saya Ada? kan tanya, host. Jawab aja, bukti. Udah mencret kau. Tadi kau bilang iya toh pape. Kalau memang iya toh pape Elohim atau apapun, ada data secara tertulis dalil mengatakan kalau dia juga Rabbul Alamin, kita kaji. Tapi nyatanya kan nggak ada. Hotel. Kalau udah main track, model kota. Kalau kau pertanyakan bukti, alam semesta ini bukti. Dia mengklaim dirinya menciptakan alam semesta. Ada nggak alam semestanya? Ada. Itu buktinya. Sekarang kalau mau menggugat klaim dia menciptakan, menjelaskan bahwasanya dia menciptakan alam semesta, hadirkan dulu rivalnya. Kalau kau nggak bisa hadirkan rivalnya, lantas atas dasar apa kamu menggugat statementnya ataupun apa pernyataannya gitu? Tunggu, ya. Pegang kata kamu, jangan berubah lagi ya. Naga, dosa apa yang dilakukannya? Taubat apa naga sih masuk surga naga? Apa bang? Naga, ya kasih ayatnya naga itu bertobat. Kok bisa dia masuk surga kalau memang itu? Ais masuk lagi kena naga tahu kita bersundal sekarang naga bentar lagi kejak kesuruh Yakobus. Orang yang melawan naga di surga kan? Ya kan? Apa bang? Dan naga itu bentuk lain dari iblis. Iblis pun masuk surga. Loh, kak di mana iblis masuk surga? Iblis pekerjaan. Di mana iblis masuk surga, brother? Oke. Naga yang diperangi oleh malaikat dalam kitab Wahyu itu siapa? Kok bisa masuk surga naga? Loh, bukan abang bilang iblis masuk surga. Iblis ini di mana ayatnya? Saya baru tahu. Nanti dulu. Enggak, ke jawab situ. dulu bang. Ya, Jawab nanti dulu. ke situ.
Naga kan nggak yang bisa Bang diperangi oleh jawab. malaikat. Narasi Abang Naga sesuaikan yang Bang. diperangi oleh malaikat yang masuk ke dalam surga, yang masuk ke dalam surga, dia taubat atau enggak? Ngapain dia di surga? Kok bisa masuk surga dia? Naga. Makanya Bang, gini. Saya bilang tadi, kenapa dia masuk surga? Akan besar kasih Bapa dan Tuhan Yesus kepada dia sehingga tidak melewati neraka. Kalau menurut Ya, orang Abang, di mana datanya? Di mana datanya perkataanmu tadi? Di mana datanya? loh, akan besar kekasihnya. Di mana datanya dikatakan besarnya kasih Tuhan Muhammad pesundal, naga? Kepada yang Pasundal bertobat? tidak, tapi besar kasihnya kan sudah ada itu Bang masuk surga. Bang Faruk Abang bilang akan tadi, begitu Bang, besar surga kepada itu kekasihnya kasih bukan arahnya, Bang kekasih. Faruk. Kata dia tadi kekasihnya bukan kekasih. Aduh, ini masuk. Kasih. Iya, kata dia tadi. Sama naga itu kekasih Tuhanmu. Iya. Kok jadi aku sendiri nih ngeroyok 3 orang, gimana ini? Kroyok pula. Oh, 3 orang yang keroyok, Bah. Ini naga dalam surga ini datanya ini. Kok bisa naga masuk surga? Nih. Bang, Ya, Wahyu 12 kenapa nomor langsung 7. ke naga Bang Faruk? Serius lah dulu, Hah? aku bertanya serius ini Bang. Ini Kita naga belum ini bisa benar yang lain loh Bang. Ini kan naga ini. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga. Iya, Dan malaikat naga melawan itu naga kan? dibantu. Iya, naganya ini perangnya di mana? Di surga kan? Iya. Nah, yang jadi pertanyaan, ini naga kok masuk surga naga? Teman coba, berarti naga itu menurut Abang naga itu apa? Aku bertanya Di sama Abang, mana naga itu apa? tertulis dia mencoba? Di Berbentuk mana? apa naga? Naga itu berbentuk apa Bang Faruk? Izin Abang Faruk. Aduh, sabar ya. Ya, sebelahnya Kali kok jadi manusia. Jadi Iblis itu, naga Bang aja kita Faruk. masuk surga kok jadi naga. Gini, Bang Faruk, naga itu berbentuk apa? Iblis, naga itu Iblis. iblis. Ya, sembilannya, iya. Berarti ya, sembilannya iblis naga itu mencoba iblis. iman kita, betul nggak? Lalu apa salahnya di Iblis situ? masuk Iman di surga. situ ayatnya Iblis itu. masuk surga. Cobain kok bilang. Berarti masuk surga berarti bukan diam di dalam surga Bang. Naga ini mau bertobat tapi malaikat mendorong dia. Itu perumpamaan bagi berapa orang bukan Itu Bang, dah Abang larang ayatnya ke kau. situ. Kalau Abang tidak mau terima itu gimana Abang Bang? Jangan gitu Bang. Aku 27 tahun aku Kristen, nggak pernah aku dengar pendeta ngomong kayak gitu, ngarang aja. Itulah Abang karena Abang nggak iman di Kristen makanya Abang murtad. Kalau Nggak Abang ya, Sementara di situ tertulisnya berperang melawan naga, bukan dicobai. berperang itu maksudnya ngapain? Mencobai nggak berperang itu? Lo berperang kan udah bahu membahu ini, kok simak ini Dinda? Karena ada dua pasukan Jadi kalau di kayak sini. dalam Islam Bang, Dengar ya, perangilah musuhmu dengar ya. kalau dia minta perang. Dibacakan Ampunilah dia kalau dia minta Maka ampun. timbullah peperangan di Itu gimana surga. itu? Peperangan lo. Salah dengan peperangan, salah. Ya salah lah, masa perang di surga? Nah, berarti kalau di dunia nyata bisa perang di dunia nyata. Orang yang tidak beriman kepada Allah itu benar nggak? saja berperang. Karena apa? Karena manusia di dunia itu kan gitu. Mungkin berbeda pemikiran, ada hak, ada rasa ingin menguasai satu sama lainnya. Nah ini naga berperang lawan manusia. Bang, aku pernah Berarti dengar. surgamu itu kacau balau ya Pak surgamu. Aduh, Kami enak-enak intinya Bang, surga gitu loh. kami itu Disediakan tidak ada dengan pesta lu. ek itu loh. Berarti iya kau menolak pesta ek, tapi kau suka perang kan? Yang perang siapa? Bukan kami yang perang, naga dengan malaikat. Di mana Jangan perangnya? bilang kami. Di mana Dan perangnya? garis bawah ya Bang Faruk, di situ tidak ada dibilang bahwa naga itu berdiam diri kepada di dalam Alkitab itu. Berarti dia keluar lagi Kalian yang setelah berperang. kalah malaikat. Karena malaikat itu Iya. lebih besar daripada nabi. Betul? Bentar. Iya, yang berperang itu kalian. Bukan kami naga loh itu dengan malaikat Bang. Kami mana di situ? Orang Yahudi, orang Bani Israel, mana orang Kristen tidak ada di situ abangku. Saya Memang tanya kata-kata sama Kristen nggak disebut dalam Bibel. Karena Kristen itu organisasi yang enggak. berpuncak Bang Faruk, kepada izin, Yesus izin. Bang Kristus. Faruk, bentar. Ajarannya Yesus turun ke bumi tidak membawa Kristen tapi membawa keselamatan. Itu abangku.
Oh, berarti Kristen itu ormas. Bukan ormas, tapi itulah yang dikenal sebagai agama memuncak kepada Yesus. Udah? Sama Iya, seperti tadi Muslim. bilang Kristen itu organisasi. Oke, nggak usah kita bahas ke situ lah. Yang saya tanyakan, kembali pertanyaan ke Dinda ya, bagaimana ceritanya naga ini masuk surga? Nggak gini, masuk dengan berdiam di situ kan beda kan? Dia masuk berarti bukan harus di situ dia kan? Berarti ditendang Sudah lagi di bang dari luar. surga dia, sudah di surga, jangan kau bantah bibelmu. Coba baca bang, izin bang, baca sekali lagi bang, baca sekali lagi. Maka timbullah peperangan di surga. Oke, Berarti lanjut. perangnya dengan surga atau di luar surga? Di sorga naga itu, oke. Nah, di surga. Lanjut lagi, lanjut lagi. Saya tanyakan. Lanjut lagi. Saya tanya. Dengar dulu, saya Lanjut tanyakan ke lagi kamu. dong. Kita per abangku. Oke, kita selesaikan ya. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh itu kan udah ada jawabannya malaikat-malaikatnya. itu. Nah, maka muncul pertanyaannya, ngapain? Ya, ngapain suruh? Bagaimana bisa naga ini masuk surga? Bagaimana bisa? Sabar, sabar. Oke, biar kurang lebih saya baca dulu Alkitab ini ya. Nanti baca perikop yang setengah-setengah ini. Cuma-cuma ayat lagi. Enggak aja teman-teman ya, capek kali. Sabar, jadi sabar, manusia. sabar abangku. Ya, Capek Ezekiel berapa kali tadi, Bang? ya, kau cari dulu, aku bernarasi dulu. Capek Oke, kali. Ezekiel berapa tadi? Tuhan yang Wahyu ya, Wahyu. Ya kan? Sabar, Wahyu. Kita buka Wahyu ya. 19:7. Sabar, Astagfirullahaladzim. jangan emosi dong. Nah, buka Saya. dulu, biar aku narasi dulu. Buka dulu biar aku narasi. Capek, terlalu konyol kalian membuli Tuhan kalian untuk masuk surga. Naga yang nggak percaya Yesus mati di salib aja masuk surga kok. Naga ini nggak percaya dia Yesus itu mati menebus dosanya, ya kan, dengan mati di kayu salib, masuk surga naga. Capek kalian harus percaya Yesus metong di kayu salib biar masuk surga. Hah? Naga aja yang nggak tahu apa-apa masuk di surga. Berarti aku masuk surga dong, Bang Baru. Masuk surga lah. Karena aku naga itu, Ya kan? Jadi nggak harus percaya Yesus masuk surga. Ya kan, naga yang nggak tahu apa pun bisa masuk surga. Ya aku berperang malaikatnya, Bang Baru. Dan naga itu bentuk lain, sebutan lain daripada iblis. Ya. Masuk surga. Kalian kalau ditanya tentang surga Kristen, bunyak ya. Surga yang nggak masuk akal itu surga Oten lah, nggak masuk akal ya. Memuji katanya, kami memuji Tuhan di sini seminggu sekali, di dunia aja pun kalian malas kok. Waktu di dunia kalian seminggu sekali aja malas, kalian malas. Konon lagi seumur hidup kekal kalian. Cepat, apa? Siapa namanya tadi? Alu. Hah? Cemana? Udah malu kau? Udah jijik kau dengan kondisi surgamu? Alu? Udah jijik kau dengan surgamu? Kok jijik bang? Pesta ek itu aja lah abang kaitkan bang dengan tadi lo 2 Korintus 5 ayat 1 abangku. Kita secara logika sama lebih bersih abang. Sekarang jawab, kenapa naga bisa masuk surga? Itu berperang kepada malaikat. Aduh, Iya. ya. Kok bisa dia masuk surga gitu loh? Naga ini kok bisa masuk surga? Kan dia bilang berperang. Jadi kalau dia masuk surga melalui apa? Abang hidup. Oke, berarti kondisi surgamu itu mencekam kan? Karena ada peperangan kan? Kan berperang lawan malaikat, tidak berperang lawan kami, lawan Tuhan. Iya, perang. Iya. Perang contoh gini, Dinda, contoh nih, kau pergi ke tanah Palestina, kau nggak Iya. perang di sana, ya kan? Tapi di situ ada peperangan, mencekam nggak tempat itu? Mencekam. Mencekam, berarti surgamu mencekam kan? Bukan mencekam di sini. Aduh, pas. Bang pahami dulu itu konsepnya bang. Yang berperang itu naga, bukan kami. Kami tidak dicekam. Malaikat lah yang menghadang oleh naga masuk ke surga bang. Iya, Kenapa tahu, cuma kau nggak terus ada perang, gitu?
Anggaplah kau nggak ikut perang. Yang jadi pertanyaan, Oke, ngapain dengar kau Pak Faruk. masuk surga kalau Aku orang baru orang dapat perang? satu ilham ini. Aku baru dapat satu ilham ini. Baru ku jelaskan sama abang. Kalau abang tidak menerima ilham yang diberikan Tuhan kepadaku, urusan abang lah itu. Jadi, Apa? dan dibilang abang tadi, abang apologet Islam sama KIT ini kan, naga itu iblis kan? Iblis masuk ke surga. Ya, wujud lain dari iblis itu. Oke, berarti iblis ini, tugas iblis ini apa? Mencobai. Loh, ngapain lagi iblis di surga? Ya Allah. Mencobai orang, ngapain kau di surga? Itulah tugas iblis. Kalau dia tidak ada bertugas, ya udah ngopi di warung dia. Itulah tugasnya. Surga itu. Berarti kau di surga nggak kekal. Udahlah. Nggak kekal kan di surga, nggak kekal. Surganya nggak tenang, Bang, ada iblis. dalangin aja lah dulu itu Bang, surah An-Nisa Al-Hatur 22. Yang kau dalami Banyak itu loh itu, Bang. Aduh, mesti ku bongkar lagi, Bangku. Dunia percaya dengan Tuhan. Nanti kalau ku kasih lagi ayat Al-Quran, nanti Kalau panjang narasi kita ujung-ujungnya, dibantu lagi sama Kau KSD. masuk ke dalam surga, Udah panjang. kau masuk ke dalam surga, sementara surgamu itu mencekam. Udah aku bilang, kalau iblis itu berbentuk naga, berarti kalau dia tidak ada tugasnya di mencobai kita, ya udah ngapain lagi deh? Ngopi aja di warteg dia di sana, ngopi di Jakarta Pusat, di Jaksel. Ngapain? Enggak, iblis mencoba itu ngapain lagi? Berarti nggak kekal lagi di surga. Bisa jadi akan diusir lagi dari surga. Loh, tugas iblis apa sekarang? Makanya Ada perumpamaan. Kalau orang abang tidak ada perumpamaan, yang ada tafsir. Sementara abang bilang tafsir itu tidak benar. Menurut Al-Quran abang di luar. Enggak lagi Bukan benar. perumpamaan. Itu hanya kata-kata ulama. Bukan saya kita apa? Al-Qurannya. Udah jelas tertulis di Bibel, bu perumpamaan kau bilang. Kan sudah saya bilang di situ bang, iblis Mana? berbentuk naga. Sekarang ini kan iblis melawan malaikat. Iblis itu Iya. mencoba, ngapain kau di surga? Ketika di dalam Waduh, surga masuk ada akal ini. peperangan. Bang, udahlah, Bang, besok lagi aku join, Bang. Karena kalau ngomong sama Bang Faruk ini nggak nyambung, Iya. serius. Ketika di dalam surga Berat, saudara, berat. mencekam nggak kondisinya? Mencekam nggak? Mencekam. Surga kan Aku bilang berat. yang jadi pertanyaan lagi, berarti hidup di surga nggak kekal. Kenapa nggak kekal? Ada kerang? Kan berarti bakal ada yang meninggoy. Bisa meninggal di surga, bisa meninggal. Enggak di surga deh. Surga apa? Kalau kok gitu, kok kasih surganya gratis pun nggak mau naik aku gratis. Nggak mau aku masuk surga begitu gratis pun nggak mau. Fasilitas selain di surga itu apa? Perkawinan anak domba, ditusbol lah kalau ditusbol. Kau bilang tadi kan gak ada yang menjijikkan, ini kita masuk sekarang. Inilah hal yang menjijikkan. Jangan kabur kau! Jangan kabur kau! Ditusbol kau! Wahyu 19 nomor 7 nih, Wahyu 19 nomor 7 nih. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari ini perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Terjadilah penusbolan. Oke, Boru Sitinja, selamat bergabung Boru. Boru Sitinja. Ya, selamat bergabung. Islam Kristen? Pengikut Kristus. Saya tanya, Islam atau Kristen? Pengikut Kristen, Kristus. Ada KTP Anda pengikut Kristus? Islam atau Islam apa Kristen? Kalau pengikut Kristus itu ya udah Kristen. Oke, Kristen di itu mana? artinya pengikut Kristus. Oke, di mana tertulis Kristen, dengar dulu Paru, kau bodoh kau orangnya. Kristen itu pengikut Kristus, ngerti kau? Di mana? Makanya otakmu Di mana tertulis itu? bodoh, nggak ngerti kau. Di mana tertulis itu? Kalau Kristen artinya pengikut Kristus, ngerti? Di mana tertulis itu? Ya, di mana tertulis itu? Kok bodoh kali kau jadi orang, makanya kau pindah kau dari Kristen kau ke Islam karena otakmu. Ya, anggap sajalah saya BODOH. Yang saya tanyakan, Anda tahu dari mana kalau Kristen itu artinya pengikut Kristus? Tahu dari mana Anda?
dari mana Anda? Kau kan nggak ngerti, makanya kau itu pindah agama. Ya, Pindah kau justru dari saya terang tidak ke gelap. ngerti. Justru saya tidak ngerti. Anda kasih pengertian. Anda tahu dari mana kalau arti Kristen pengikut Kristus? Anda tahu dari mana? Dari ajaran kami lah, dari ajaran agama kami. Iya, siapa yang ngasih tahu? Ya, kok siapa yang ngasih tahu? Bodoh kali kau jadi orang. Kok siapa yang ngasih tahu? Itu nggak penting kau tanya sama aku. Sekarang kau mau tanya apa sama aku? Nggak penting itu kau tanya. Aku sudah tahu kualitasmu itu, kualitasmu Paruk. Tahu kau kualitasmu? Kualitasmu itu tempe, tahu nggak? Kualitasmu tempe. tahu, sekarang tempe. Sering kali kau makan. Dengar dulu atau tempe? Tadi Bukan ada Bang begitu. Paruk. Kualitas itu tempe, tahu nggak? Tahu tempe tadi. Tempe itu Karena orang tuamu dulu nggak mendidik kau sebagai orang Kristen yang bagus dan mengerti agama. Bu, Makanya tempe otakmu itu itu bukan jadi otak tempe. Bodoh kau jadi tempe itu orang. bukan Otakmu terima. Astagfirullahaladzim. Bu, tempe itu bukan tempat keluar Tuhanmu ya, bukan ya? Bukan ya? Bu, Ibu, aduh, Bu, Ibu dibuka mute-nya. Aku nanya baik-baik loh. Tempe itu bukan tempat keluar Tuhan Ibu ya? Ibu, oh Bu, dia goceh-goceh tapi gak tahu deh. Ibu, aduh, buka mute ya, gambar mic ditekan. Nih aku bantu, nyalakan ya. Nah, tekan nyalakan. Dari situ kau mute aku Rojan, Jangan kau mute aku. Dah hingar dingin. Tidak kau hingar dingin. Oke, kayak nenek lampir kau. Kenapa kalian kayak nenek lampir menghadapi orang Kristen? Karena kalian itu nggak tahan mendengar suara roh Tuhan menyala-nyala dalam agama orang Kristen. Tahu kau? Oh, ada roh Tuhan di dalam ibu. Di dalam diri ibu ada roh Tuhan. Iya, Bu. Bu, di dalam diri ibu ada roh Tuhan. Berarti roh Tuhan itu keluar dari tempe enggak? Bu. Roh Tuhan itu keluar dari tempe enggak? Wih, bahaya nih, weh. Di dalam dirinya ada roh Tuhan. Nih aku bantu, Bu. Tekan nyalakan. Bu. Kau yang mute aku Rojan. Kena kita, rungkat lagi kita, kena kita. Begini loh Maruk. Kalau masalah yang kamu Kalau security dan kurang ajar kamu sama aku pimpinanmu ini. iya, justru Di karena struktur security apa jabatanmu? Di struktur security apa jabatanmu? karena itu nama Aruk, biar bisa kamu Komandan panggil aku chief ini. Aku chief security. Jadi kalau kamu security seharusnya dengar, kalau kamu itu Dari tadi dia kerjaan segala pikirnya nggak sesuatu dari hati. Tak saya melakukan seperti ini, tertulis di mana ini. Makanya saya tanya tadi sama kamu Dinda Hendra, perbuatan ini di dalam iman Kristen dibenarkan atau disalahkan? Saya tanya loh. Dan saya kan sudah jawab itu tidak jawabannya? ada, dan kalaupun ada, coba katakan di mana tertulis Nyambung nggak kan rasa teman-teman? Nyambung nggak jawaban dia? Aku tanya, perbuatan seperti ini dalam iman Kristen dibenarkan atau disalahkan? A benar, B salah. Kan saya sudah katakan itu tidak ada dan hanya Anda memframing Kok tidak supaya ada katanya, udah tanya. Ini yang tanya teman-teman, ini bukti kejadian ini. sudah capek saya tunjukin, malu saya tunjukin, Mana kok Hendra? video kalian, Ustaz kalian Enggak, sendiri waktu mengatakan segala rekrut sesuatu. security, Hendra, waktu kamu direkrut jadi security, ya, nggak melalui proses psikotes kau Hendra. Kalau masalah security mau kamu bilang, Besarin dia dengar, Pak, Besarin dia. saya berada bukan di Indonesia. Enggak. Waktu kita Bang Faru izin besarin dia bentar, Bang Faru. Nah, ini dia teman-teman. Nah, ini udah datang pada muslim izin besarin dia katanya. Tak payah besar-besarkan.
Ngamuk lagi kan. orang apa namanya nih Komal izin besarin dia ya begini. Muslim kalau nggak bisa melawan segala sesuatu langsung begini, nah, mungkin cetan langsung datang langsung semua kaumnya. Udah. Nanti record lah apalah gitu kan maksud kalian kan. Memang syarat oten itu harus longor permanen Hendra ya. itu kan bagi kalian. Karena kalau Enggak, saya bertanya lu Hendra, aku bisa nggak diajar diskusi Hendra? Nggak nyambung si Hendra ini, Bu. Malu aku jadi satpam gara-gara kau. justru Saya tanya sama kamu Hendra, saya kalau tanya sama Anda kamu. security Ya dengar dulu. Saya tanya sama kamu ini Dinda ini. Saya tanya sama kamu ya. Menurut kamu di dalam iman Kristen perbuatan ini dibenarkan atau disalahkan? Jika memang disalahkan, di mana larangannya tertulis? Di mana? begini kan udah saya bilang Ma'ruf, coba tunjukkan di mana di Alkitab kami ada tertulis ayat-ayatnya. Justru itu tugas kau, bukan tugasku. Cemana? Bagaimana bisa menjadi kamu yang mengatakan seperti ini? Loh, kan aku bertanya ini, di dalam iman Kristen, perbuatan ini dibenarkan atau disalahkan? Jadi gini, makanya perbuatan ini dilarang, jika memang perbuatan ini dilarang, di mana tertulis larangannya? orang sudah pada pintar kok sekarang ini. Jadi gini Ma'ruf, ustadz-ustadz kalian yang kalian banggakan itu bisa menikahi bahkan 5 sampai 7 Nyambung kawan ini ya. kalian banggakan. Kalau di Kristen Mencerna pertanyaan aja enggak bisa. menikah 2 kali itu tidak kami anggap. Dan beginilah ajaran muslim Melalui ujian psikotes loh. yang tidak ada menjadi ada. Buku ini masih waras apa enggak di kawan ini enggak tahu. Makanya muslim Waras enggak ini enggak yang nyambung. begini Kalau memang dilarang, di mana larangannya Hendra? Untuk ya, Kristen Yesus. kan saya sudah katakan kalau memang ada di Alkitab kami, coba tunjukkan. Coba Aku pula yang menunjukkan data. Ini gimana Hendra ini? jangan kalian membanggakan junjungan kalian itu menikahi lebih dari 2. Karena apa? Dari situlah seharusnya yang kalian contoh. Karena kami pun begitu. Jadi kalian tirulah Kristen itu bagaimana dia menghargai, mengasihi musuhnya. Bukan Oke, ada sama kamu. dendam. Serius ini saya tanya sama kamu. Oke, siapa yang melarang kamu untuk poligami? Hah? Tidak Siapa ada yang orang melarang Kristen kamu poligami. untuk- Bukan seperti kalian hanya berkuar-kuar gini supaya dijauhkan. makanya Pak, makanya kamu mau seperti ini. Ya Allah ya Tuhan. Yang saya tanyakan Hendra, Bukan dengar aku Hendra. bilang kamu harus sadar Hendra, karena dengar dulu Hendra, adik Hendra, dengar dulu. Siapa yang melarang kamu poligami? tidak ada di Kristen itu melakukan menikahi lebih dari Gak 2 kali ya. nyambung ini memang betul ya. Kalau gini, apalagi namanya Ini junjungan. kayak gini jadi security. Kalau dibilang pimpinannya, Hendra buka gerbang, dibantingnya gerbangnya kayak gini modelnya. Iya, apalagi Hendra, orang Hendra, junjungan. amankan dulu areal pos 3, dibakarnya pos 3-nya kayak gini. Apalagi namanya Aruf, apalagi namanya seorang junjungan. Orang bersihkan mobil itu Hendra, dicampakannya ke jurang mobilnya kayak gini. Gak nyambung dia loh. Yang segini loh Hendra, dengar Hendra. Ini sudah melihat ustaz, Hendra, sudah melihat habib, adik Hendra. langsung kayak dipertuhankan gitu. Adik Hendra, saya tanyakan, siapa yang melarang kamu berpoligami? Iya, coba tunjukkan di Alkitab kami ada enggak kamu lakukan ini. Jangan kalian halalkan segala halal. Ustaz
kalian yang selalu kalian puja-puja itu menikahi lebih dari 2 loh. Kalau di pendeta, apalagi namanya Katolik, tidak ada. Masa kalau hanya melakukan berdosa boleh, berzina boleh, merampok boleh, masuk surga? Bagaimana? Di mana jalannya coba? Ngomong apa lu gitu? Juga bukan Jadi- itu, Hendra. Jadi kayak Siapa itu. yang melarang kau berzina, Hendra? Justru di Kristen itu tidak ada seperti itu ya. Tapi itulah. Gini loh Maruf. Yang gak denger dia Bapak ngomong apa? Yang gak denger dia Bapak Muslim itu bersyukurlah aku datang ke rumahnya si Pak Aruf ini. Dia hanya melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan poin. Mungkin dia mau pengen punya mobil, tapi tidak mampu. Ya dengan begini, ini yang mungkin bisa siapa tahu. Mana dia lari itu? Ya begini, keadaan Ini siapa yang make kalau dari security ini? menjelekkan agama orang lain, banyak yang support. Begitulah Coba aku keadaan. telepon dulu ya, pembina security ya di Polda ya, aku telepon dulu. Saya bilang Maruf, saya di Afrika ya, Maruf, saya di Dia Afrika dia di Afrika. Dia di Afrika dia. Gini loh Maruf, Kamu banyaknya teman dia di Afrika, dia di Afrika. ya bukan seperti kalian. Ngapain kau di Afrika? Oh Edra, ngapain kau di Afrika? Ya membantu teman muslim juga banyak saya bantu di sini. Oh di Afrika kau membantu teman muslim. Ya, ketika Dan Bapak sekarang kau di melihatnya. Afrika? Jadi nggak Sekarang usah di gini Afrika. loh. Tadi Oh, kan sekarang di kalian Afrika. bilang, nggak. Tadi kan kalian Sekarang bilang. di Hendra dengar Hendra. Kau sekarang di Afrika. Iya, kalau saya di Afrika, kenapa? Saya tidak pernah Mana kalau kau di Afrika? Mana kalau kau yang di Afrika? Nah, begitulah orang. Saya orang Kristen itu tidak harus menunjukkan ini, bukan sepertimu. Kamu bilang Masalahnya ini Roma bilang 3 apa. nomor 7 kalian boleh berdusta. Kalau Kristen tidak ada berdusta, bukan seperti kalian. Berdusta. Sekarang ini percaya atau tidaknya kalian itu terserah, dan saya bukan untuk kayak gini supaya mendapatkan Coba ini. Bang Hendra di Afrika hari ini lagi makan apa? Makan Nah, apa? gini aja kok. Gini toh, gini toh. Kau bertanyakan. Nyambung dia kan. Oke, sekarang aku tanya gini, Hendra, siapa yang nyuruh kau ke Afrika? Iya. Kok pertanyaan muslim begini ya? Siapa yang mau saya di mana? Bu? Kamu kaget emang kalau orang Kristen kemana-mana? Nah, nyambung teman-teman kan, nyambung begini lah dia. pertanyaan Coba. muslim. Itu nyambung tentang dunia, dia nyambung. Kita kalau bahas tentang agama sekarang, Hendra, siapa yang melarang? Dengar dulu Hendra, itu udah nyambung kok, paten. Sekarang saya tanya, Hendra, siapa yang melarang kamu poligami, Hendra? Di Kristen itu bukan seperti muslim menghalalkan sebagai macam cara apalagi. Ya. Pokoknya anda mungkin lepas ini berdoa. Makanya orang ini Coba kayak nanya, coba kayak nanya. Tidak bicara tentang imannya, berserak. Coba kayak nanya. Bang Hendra. Bang, Ya. ada nggak larangan poligami di dalam Kalau kalian tidak percaya penonton ini Bang Hendra, bentar ya. Bang Hendra, aku belum selesai ngomong. Bang, Ini, air minum. Astagfirullahaladzim. Enggak, sebentar. Aku belum selesai ngomong, Bang. Dengerin dulu. Penontonmu bilang Udah nggak usah Bang, nggak usah Bang. Ini air minum saya. Bang Hendra, minumlah dulu kok Bang. Ada nggak larangan poligami? Siapa yang melarang abang poligami? Siapa Bang? Enggak usah dengarkan saya. Saya bukan seperti kalian untuk pengen semua. Enggak. Coba seperti biasa. Kalau Anda melakukan seperti ini untuk biar pada orang juga Nggak tahu. tadi Iya. Coba Batak Malap. Kalau Anda berani argumen, coba tunjukkan dong dirimu, jati dirimu. Jangan kita di layar belakang layar, coba.
Biasa jawab. Open camp. Nanti kalau aku open camp abang jatuh cinta sama aku. Yaudah, Oh, aku saya yang bilang. open camp kan. Gini aja ya, Endra aku yang open camp. Saya tanya ke kamu nih, pertanyaannya itu istri Masa? tadi. Udah open camp Oke. aku kan? Enggak, saya akan jawab ketika dia on Siapa? cam. Iya. Jangan berkor-kor di belakang kamera. Kebiasaan kalian seperti itu. Coba. on Enggak, cam. aku udah open camp ini, aku udah open camp. Aku udah open camp. Coba. Nanti ya aku open camp. Tanyakan pertanyaan kepada saya. Coba jawab. Coba jawab Batak mualaf. Kok jawab? Yang menjawab itu kau, dia yang bertanya. Coba on cam. Pantas kau sampai ke Afrika sana kau. Kalau penonton tidak percaya, ini air minum saya ya. Dia percaya aku nengok cara kau menjawab pertanyaan. Kalau masalah Cocok kau memang Saya di Afrika kau dilemparkan kau. iya. Cocok ini di Afrika ini. Afrika memang yang menampung dia ini, cocok ini. Coba Batak Aku apa? tanya Kamu Hendra, on cam Hendra, dong. aku on cam ini Hendra. Aku tanya sekali lagi Hendra ya. Tidak biasa. Hendra, aku Kita tanya sekali lagi membahas Hendra. segala sesuatu. Iya Hendra, Iya. aku tanya sekali lagi Hendra, siapa yang melarang kamu untuk berpoligami Hendra? Iya, tadi kan saya sudah jawab. Apa Tidak jawabannya? ada di Alkitab kami tertulis. Kalaupun ada, coba tunjukkan di Alkitab di mana dalilnya kami ada bisa menikahi seperti yang kamu bilang tadi. Memang parah. Kira-kira ada apa enggak? Kayak gini lah teman-teman ya, kalau terlalu sering ngobrol sama gajah, gini dia jadinya. Bocah memang dari di Afrika ini. Di Nah, Afrika dia ini baru. terlalu sering dia ngobrol sama gajah, sama harimau. Pertanyaan saya Bang Hendra, ada nggak Bang Hendra, ada nggak di dalam Bible larangan berpoligami? Makanya kan kalian pasti ya lebih tahu lah melakukan seperti ini. Oh muslim Ada atau tidak Bang? Ada atau tidak larangannya? Ada atau tidak larangan berpoligami di dalam Bible? seperti background yang tadi itu, di mana tertulis di Alkitab kami seperti itu. Coba terangkan. Nggak tahan aku Hendra, betul Hendra, nggak tahan aku lagi deh Hendra, sanggup aku lagi. Astagfirullah, udahlah gopet kan tetap juga gak nyambung. Iya cocok lah kau Hendra di Afrika. Cuman ketika kau di Afrika, jangan ngobrol Di Afrika. Jangan ngobrol sama kamu sama Jepara, jerapah sama singa, jangan ajak ngobrol gitu kok, jadi kayak nyambung. Udahlah ketika jadi orang yang selongor, sampai kau di Afrika ngobrol kau sama hewan Hendra, ya Allah ya. Nggak nyambung loh, parah betul. Itu yang mempekerjakannya kayak mana itu ya? Kalau dibilang sama dia Hendra, bersihkan dulu halaman depan itu Hendra, malah dia obrak-abrik sama dia. Ditanya sama pimpinannya laporan kerja, Hendra gimana hasil kerjamu hari ini Hendra? Siapa yang bilang aku kerja? Siapa yang mengatakan kalau di situ ada rumput? Tunjukkan dulu Pak dalilnya, tunjukkan kalau di situ ada rumput, tunjukkan. Ya Allah, kalau aku pimpinanmu Hendra, bukan aku pecat kau Hendra. Makan siang kau kasih sianida, kau sianida.